Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Saat ini kita sedang mengikuti pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Saat ini sedang memasuki tahap debat kandidat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar konsep yang disampaikan oleh calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, yaitu konsep right man in the right place. Lalu apa sebenarnya konsep ini? Konsep right man in the right place pertama sekali disampaikan oleh Max Weber, seorang ahli dari Jerman yang merupakan pakar ilmu politik, ekonomi, dan sosiolog. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan ilmu administrasi negara modern. Lalu apa konsep right man in the right place tadi yang disampaikan oleh para calon kepala daerah? Right man in the right place memiliki arti menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kita garis bawahi, menempatkan orang yang tepat. Berarti ada orang yang kurang tepat. Mari kita bahas. Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat berarti seorang kepala daerah, dalam hari ini pimpinan organisasi, harus memilih jajarannya dengan dasar keilmuan atau keahlian yang pas pada posisinya. Contohnya, untuk posisi jabatan kepemerintahan diisi oleh orang-orang yang berbasiskan ilmu pemerintahan. Apakah jabatan ini tidak bisa diisi oleh orang-orang yang di luar ilmu pemerintahan? Bisa saja. Contoh, jabatan camat diisi oleh orang yang di luar ilmu pemerintahan. Namun, nanti orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepamongperajaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga orang tersebut memiliki qualified untuk menduduki jabatan kepemerintahan tersebut walaupun basis ilmunya bukan pemerintahan. Begitu juga dengan orang-orang yang berbasiskan ilmu kesehatan. Dia harus ditempatkan di posisi jabatan-jabatan kesehatan. Bisa diisi oleh orang luar kesehatan, tapi seperti tadi, orang tersebut harus memiliki sertifikasi atau qualified untuk ilmu kesehatan tersebut melalui jenjang pendidikan dan pelatihan ataupun keilmuan yang didapatkan dari kampus. Selanjutnya, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Berarti ada orang yang kurang tepat. Seperti ini. Bisa saja untuk satu jabatan itu ada beberapa orang yang secara persyaratan administrasi bisa menduduki jabatan tersebut. Contoh, secara pangkatan sudah pas untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi harus dicari orang yang sudah benar-benar memiliki qualified yang baik. Seperti untuk eselon 3, paling tidak dia telah mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan tingkat 3. Minimal diklat pelatihan kepemimpinan tingkat 4. Sehingga pos-pos posisi jabatan tersebut memang benar-benar diisi dan diduduki oleh orang-orang yang telah memiliki persyaratan dan kemampuan yang memang sudah layak untuk jabatan tersebut. Nah, untuk kasus yang kurang tepat tadi, bisa saja seperti tidak pasnya keilmuan dasar, kurangnya kepangkatan, atau belum tercukupinya diklat kepemimpinan atau diklat teknis lain yang mendukung, bisa saja untuk sementara waktu ditempatkan pada posisi-posisi tertentu dengan alasan kekurangan atau keterbatasan SDM yang ada. Sembari menunggu kepasan orang tersebut untuk menduduki jabatan tersebut, ataupun menunggu SDM lain yang masuk ke organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya organisasi itu fleksibel. Yang penting tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Konsep right man in the right place
yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Semoga dapat membantu rekan-rekan semuanya dalam memahami konsep tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.